Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muslimin Spesialis Kulit dan Kelamin, di channel saya Yuk Sinau Dermatovenerologi. Pada episode yang ke-19 ini, saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan herpes simplex. Jangan lupa sebelum melanjutkan, tekan tombol lonceng, like, komen, subscribe, and share. Terima kasih. Soal nomor 1. Penyebab herpes simplex memiliki karakter yang unik, yaitu A. Menginfeksi saraf atau neurovirulence. B. HSP1 dorman di ganglion saraf S2 sampai S4. C. HSP2 dorman di ganglion serabut trigeminal. D. Tidak mengalami reaktivasi. E. HSP1 penyebab herpes simplex genitalis. Berikut ini adalah gambaran klinis dari herpes simplex. A, B, C, D, E. Berikut ini adalah gambaran histopatologi dari herpes simplex. A, B, C, D, E. Soal nomor 4. Seorang laki-laki umur 42 tahun datang dengan keluhan timbul bintik-bintik berair sejak 2 hari yang lalu. Sudah menikah, istri tidak mengalami keluhan serupa. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah A. Condyloma actinata. B. Molluscum contagiosum. C. Herpes simplex. D. Herpes zoster. E. Varicella. Berikut gambarnya. Soal nomor 5. Soal yang sama dengan soal nomor 4, maka terapi yang tepat pada pasien ini adalah A. Acyclovir 3 kali 800 mg per hari. B. Valciclovir 3 kali 1000 mg per hari. C. Famciclovir 3 kali 500 mg per hari. D. Acyclovir 5 kali 400 mg per hari. E. Valciclovir 2 kali 500 mg per hari. Soal nomor 6, pemeriksaan antibodi yang menunjukkan adanya infeksi akut pada penyakit ini adalah A. IgG, B. IgA, C. IgM, D. IgD, E. IgE. Soal nomor 7, herpes simplex yang terjadi pada jari tangan perawat atau dokter gigi disebut A. Herpes orolabialis. B. Herpetic whitlow. C. Herpes gladiatorum. D. Herpetic psychosis. E. Herpes genitalis. Soal nomor 8. Herpes simplex yang dengan gambaran seperti folikulitis disebut A. Herpes orolabialis. B. Herpetic whitlow. C. Herpes gladiatorum. D. Herpetic psychosis. E. Herpes genitalis. Silakan Anda cek jawaban Anda. Mari kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Penyebab herpes simplex memiliki karakter yang unik, yaitu A. Menginfeksi saraf neurovirulence. Jadi ini jawabannya betul. Sedangkan B. HSP1 dorman di ganglion saraf saraf S2 sampai S4 adalah salah. HSP1 dorman di ganglion serabut saraf cervicalis. C. HSP2 dorman di ganglion serabut trigeminal juga salah. HSP2 dorman di ganglion serabut saraf S2 sampai S4. D. Tidak mengalami reaktivasi juga salah. Herpes simplex akan mengalami reaktivasi setelah dia terinfeksi kemudian dorman
maka ada faktor-faktor yang bisa mencetus untuk timbulnya reaktivasi. E. HSV1 penyebab herpes simplex genitalis. Salah, biasanya HSV1 adalah penyebab dari herpes simplex orolabialis. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa juga yang orolabialis bisa disebabkan oleh HSV2. Jadi jawabannya betul adalah A, bahwa karakter yang khas pada herpes simplex adalah menginfeksi saraf atau neurovirulence. Berikut ini adalah gambaran klinis herpes simplex. Yang A, mobili atau measles, B, varicella, C, herpes simplex orolabialis, D, herpes zoster, E, molluscum contagiosum. Jadi jawaban yang benar adalah C, herpes simplex. Soal nomor 3, berikut adalah gambaran histopatologi dari herpes simplex. Yang A, vokal epithelial hiperplasia, B, molluscum contagiosum, C, ini merupakan suatu gambaran histopatologi dari herpes simplex, di mana di situ ada celah dan ada perubahan sel-sel. Yang D adalah kista kecil. Yang E merupakan gambaran histopatologi morbidi atau measles, sehingga jawaban yang benar adalah C, herpes simplex. Jawaban soal nomor 4, seorang laki-laki umur 42 tahun datang dengan keluhan timbul bintik-bintik berair sejak 2 hari yang lalu di daerah penis, sudah menikah, istri tidak mengalami keluhan yang serupa. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah A, kondiloma actinata, di mana berupa papul varikosa yang diskret, kemudian B, molluscum contagiosum papul domicile dengan ada umbilikasi atau delay. C, herpes simplex berupa vesikel di sini ya. Kemudian D, herpes zoster, vesikel berkelompok dan dermatomal. E, varicella, biasanya vesikel diskret seluruh badan. Jawaban yang betul adalah C, herpes simplex dengan adanya gambaran vesikel. Soal nomor 5, seorang laki-laki umur 42 tahun sama seperti soal nomor 4, maka terapi yang tepat pada pasien ini adalah untuk jawaban A, asiklovir 3 kali 800 mg per hari. Sebenarnya asiklovir dapat diberikan 2 kali 500 mg per hari atau 3 kali 400 mg per hari. Jadi jawaban A salah. Yang B, valsiclovir 3 kali 1000 mg per hari. Mestinya jawabannya itu adalah yang E, valsiclovir 2 kali 500 mg per hari. Sedangkan jawaban C, valsiclovir 3 kali 500 mg per hari. Sebenarnya valsiclovir dapat diberikan 3 kali 250 mg per hari. Sedangkan D, asiklovir 5 kali 400 mg per hari sudah dibahas di poin A. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban E, valsiclovir 2 kali 500 mg per hari. Soal nomor 6, pemeriksaan antibodi yang menunjukkan adanya infeksi akut adalah, jawaban yang betul adalah C. Biasanya pemeriksaan antibodi yang kita lakukan adalah IgM dan IgG, di mana IgM ini menunjukkan adanya infeksi akut dan IgG kalau positif menunjukkan pernah terinfeksi dan akan bertahan sepanjang hidup. Soal nomor 7, herpes simplex yang terjadi pada jari tangan perawat atau dokter gigi disebut A, herpes orolabialis. Ini merupakan herpes simplex pada daerah oral dan labial, jawaban salah. B, herpetic whitlow, di mana herpes simplex yang terjadi pada tenaga kerja kesehatan atau nakes, perawat, dan dokter gigi. C, herpes gladiatorum, adalah herpes simplex yang terjadi pada pegulat, petinju. Yang D, herpetic psikosis, merupakan suatu herpes simplex folliculitis. Sedangkan E, herpes genitalis, herpes simplex pada daerah genital. Jadi, jawaban yang benar adalah B, herpetic whitlow. Soal nomor 8, herpes simplex dengan gambar seperti folliculitis
disebut? Jawabannya sama, sudah diterangkan. Jadi yang benar adalah herpetipsikosis. Demikian episode yang ke-19, kita membahas soal dan pembahasan herpes simplex. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.